gunakan waktu untuk investasi kepada dirimu sendiri. Kalau pinter sendirian nggak bisa mengkomunikasikan, nggak ada gunanya. Anda tahu informasi nggak bisa menggali lebih dalam, nggak ada gunanya. Sebelum saya memberikan gambaran singkat, kami persilakan kepada Mas Sabrang untuk mengambil tempat di depan dan Kiai Fayat untuk juga ke depan. Dipersilakan Pak Kiai. Saya akademisi tulen ya, guru ya. Jadi pakaiannya memang beda sama Mas Sabrang, dia budayawan jadi agak ngaco dikit ya. Wah, Mas. Saya pakai ini ya, pakai sepatu memang guru murni lah ya, seperti Umar Bakri lah ya. Tapi nggak naik sepeda, saya naik sepeda motor ya. Mungkin panitia bisa tunjukkan slide-nya, ini gaya guru ya. Mungkin Mas Sabrang akan kritik, apa slide ini ya, ini bukan kelas kanak-kanak ya. Wah, ada fotonya juga ya, keren juga ya. Kebudayaan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan sekaligus saya ingin meyakinkan kepada para mahasiswa-mahasiswi ke halaman kedua, Mas. Biar gak kelamaan saya nampang di situ ya. Jadi kita akan mendapatkan kuliah kebudayaan dari orang yang kapasitasnya sudah diakui ya di dunia internasional. Kemudian fokusnya ke Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sebelumnya saya perlu sampaikan, yang menjadi direktur untuk MBKM itu adalah Dr. Nur Hamid ya, lulusan Kanazawa Jepang ya. Tadi saya sudah pamit ke beliau untuk tanya banyak hal. Kemudian waktunya jam 1, kita bukan orang Jepang jadi terlambat 1 jam ya. Kita waktu apa saya tidak tahu ya. Ke halaman ketiga biar pemanasan sebelum keduanya mengoyak-ngoyak pikiran kita tentang apa sebenarnya pengetahuan itu. Nih ya, maaf ini hanya untuk promosi buku saya saja sebab ada Rafayat pengantarnya. Yang saya ingin sampaikan adalah MBKM itu gagasan murni dari Mas Nadiem yang ingin membebaskan perguruan tinggi itu dari cara belajar lama, ditawarkan cara belajar baru. Apakah menurut dua orang ini cara ini sebenarnya dibutuhkan atau tidak? Sebab saya sendiri awal-awal memang keberatan karena tidak ada falsafah ya. Mereka belajar itu tidak punya falsafah yang kokoh. Yang kedua, adaptasi yang dibayangkan oleh Mas Nadiem itu adalah bahwa kita punya masalah, ada solusinya, kemudian ada jawabannya. Seakan-akan ya dengan MBKM persoalan kita selesai. Nah, yang ditekankan ada kerjasama dan kolaborasi. Lanjut, Mas. Nah, ini agar Anda tahu sekalian. Jadi kita diatur oleh seorang Mas Menteri hanya 1 lembar kertas ini. Anda bayangkan, pikiran saya Anda diatur oleh 1 lembar ini, dan profesor yang ada di bawahnya harus ikut apa yang disampaikan oleh Mas Menteri ini. Coba lihat ya, Anda sudah bisa lihat dengan jelas. Inilah yang harus kita perjuangkan ke depan ya, sebelum pergantian menteri tentu saja ya. Ini ide besarnya. Nah, lanjut, ini akan menuju tafsirnya ke halaman berikutnya nih. Jadi sekolah itu harus badan yang mengurus badan akreditasi ini ada ya, Anda lihat di laman web kementerian. Di sekolah yang bagus itu terakreditasi, yang itu asing semua itu ya, saya lihat. Kalau ekonomi itu CSB misalnya ya. Jadi ekonomi di sini itu bagus kalau sudah mendapat akreditasi. Apakah seperti itu? Padahal ekonomi kita beda dengan barat. Kenapa ukurannya sama? Ini kan juga bermasalah. Apakah kemerdekaan itu harus ikut mereka? Kan tidak. Kita mempunyai kemampuan sendiri untuk mengelola ekonomi sendiri karena dasarnya juga beda. Falsafah yang menjadi dasar dari pendidikan kita juga beda. Kenapa harus dilakukan sama? Lanjut, Mas. Ya, kok agak emosional saya ya. Coba bayangkan ya, perguruan tinggi kita
agar dianggap berhasil, lanjut Mas, harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh kementerian. Anda bagus teknologinya kalau ikut startup Tokopedia misalnya ya, kerja di situ. Anda bagus lulusan Unuja kalau Anda bekerja di 500 perusahaan yang masuk 500 Fortune itu ya. Apakah itu ada ya, semuanya multinational corporation, perusahaan-perusahaan besar. Padahal bagi saya perusahaan besar itu merusak. Jadi kalau dianggap bahwa keberhasilan, saya selalu serius ya, kalau Anda dianggap baik karena bekerja di misalnya perusahaan minyak Shell misalnya, maka perguruan tinggi itu baik. Apakah itu ukurannya? Anda baik kalau bekerja di perusahaan misalnya apa yang besar di sini ya, Mitsui nggak masuk 500 yang punya PLTU itu enggak. Nah itu kira-kira ya gambarannya. Jadi ukurannya ada sudah. Lanjut. Nah inilah yang Anda harus ikuti agar merdeka belajarnya ya. Ini sampai H ini ya. Ya, pertukaran pelajar sudah, magang udah, asistensi sudah, riset, proyek kemanusiaan. Kita sudah melakukan semua ini di Unuja secara formal. Tidak semua, makanya kepada mahasiswa baru terutama ikut kegiatan ini untuk mengambil ruhnya saja. Bukan kemudian kita didikte keberhasilan kita harus bekerja di 500 perusahaan besar itu. Lanjut Mas, sebelum saya berakhir. Kira-kira itu gambarannya ya. Terus Mas. Nah, ini bahan bacaannya agar kita terbebaskan dari hegemoni apa yang diinginkan oleh kekuasaan. Saya melihatnya itu. Karena bagaimanapun juga, kalau mau disederhanakan, sistem pendidikan kita itu ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah konservatif ya, kita adalah konservatif. Kemudian liberal, itu biasalah ya, yang liberal itu perguruan tinggi besar ya, Harvard ya, Oxford, yang besar-besar. Kalau yang Rafayat saya tidak tahu, biar dia bercerita ya, takut salah saya ya. Yang Mas Abrang biar cerita ya, apakah sekolah di luar negeri itu masuk 3 kategori besar ini ya. Yang terakhir ini radical, nah, jadi Frerian. Pendidikan yang membebaskan itu adalah kalau kita setara, menyelesaikan masalah kita di lingkungan kita, bukan kemudian kita jadi mesin raksasa yang besar itu ya. Karena apa? Kalau kita jadi skrup dari mesin raksasa besar itu, maka kita adalah menjadi bagian dari yang merusak. Karena apa? Mereka yang eksploitasi besar-besaran alam ini dan kita yang menanggung akibatnya. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ini pengantar singkat saja sebagai host saya. Karena bagaimanapun juga yang kita tunggu adalah 2 pembicara ini. Siapa yang memulai Gus? Jenengan atau? Tuan rumah ya? Atau dibalik saja ya? Ya, karena dalam lateral itu dibalik. Kalau tuan rumah sekarang ini tamu ya, bentuk perhormatan. Ikramud duyuf Mas Abrang. Jadi tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Abrang, ada yang keliru dari cara belajar kita, di mana posisi guru itu dominan. Padahal tidak. Dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Abrang, beliau mempunyai kaidah pembelajaran yang memungkinkan bisa mandiri mahasiswa ya. Jadi kalau sekali beliau masuk kelas, Anda udah 15 pertemuan itu nggak masuk kelas, Anda belajar sendiri, kira-kira begitu. Lagian kan 15 pertemuan itu kan bisa bagi dosen nyari sampingan ya. Itu yang penting ya. Ngajar kelas kalian itu 16 pertemuan itu siksaan juga sebenarnya itu. Makanya di era digital ini bahannya sudah banyak Mas Abrang. Tetapi kita ingin tahu dari Mas Abrang 15 menit ya. Nanti kayak diskusi saja. Nanti Mas Fayat juga 15 menit agar kita akan berkelanjutan. Sebab Mas Abrang ini akan ada tutorial nanti dalam bentuk apalah YouTube atau apa, atau yang bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman ya. Untuk itu kami persilakan kepada Mas Abrang 15 menit untuk menyampaikan apa yang sebenarnya beliau galau tentang pendidikan kita hari ini. Dipersilakan Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seneng intronya, ini progresif ini. Pokoknya dibabat kabeh. Tapi sebelum saya tadi lihat beberapa referensi bukunya, mungkin saya bisa memberi satu referensi lagi buku yang apa namanya urusannya sama pendidikan. Ini cukup menjadi apa namanya
eh, rujukan juga kalau yang memang nggak setuju sama pendidikan yang biasa. Ini bukunya John Taylor Gatto, judulnya Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling. Ini bagaimana dia mengkritik mekanisme pendidikan modern. Tadi saya lihat beberapa referensi di situ, oh cocok iki koyone sing ngisruh-ngisruh ini. Gitu. Tadi dimulai dengan pembicaraan tentang Merdeka Belajar. Ini ada banyak kritikan yang menarik. Sebelum dalam tentang ngomong Merdeka Belajar, kalau statementnya Merdeka Belajar berarti sebelumnya adalah terjajah belajar gitu ya berarti ya. Asumsinya dari terjajah menuju kemerdekaan. Ini yang perlu dipertanyakan. Terjajahnya di mana, merdekanya di mana. Tapi karena saya bukanlah pelaku pendidikan, saya tidak punya hak ngomong banyak tentang itu. Saya adalah hanya pengamat. Dan motivator aja bukan, saya lebih banyak menjadi demotivator. Tapi saya senang ketika melihat di sini dan melihat rasionya nih. Kalau kita ngomong gini, kalau kita ngomong tentang pendidikan sebelum ngomong pendidikan, yang paling dasar adalah yang disebut sebagai literasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saya lihat yang siap buku lebih banyak yang cewek daripada yang cowok nih. Berarti siap menulisnya lebih banyak yang cewek daripada yang cowok. Nek cowok ki ngono ki senengane. Nah, nulisnya kapan-kapan aja, gak apa-apa bisa diinget lah gitu ya. Terlalu pede dengan otaknya sendiri. Padahal menurut saya itu salah satu skill yang harus kita bangun. Ketika Anda belajar di sekolah, sebenarnya Anda membangun super power. Apa sih super powernya? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Belajar seperti mengumpulkan ilmu apa dan segala macam, iya. Tapi pada intinya Anda mengumpulkan super power sebenarnya, membangun super power. Super power itu disebut sebagai kemampuan komunikasi, menyampaikan ide dengan kalimat maupun dengan tulisan. Itu yang harus paling digarisbawahi. Output dari sekolah seharusnya mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas, dengan clear, karena itu yang paling diperlukan dalam hidup. Dalam hidup bersosial itu Anda melakukan gameplay terus-terusan. Gameplay itu interaksi, dan pada interaksi itu dibutuhkan yang namanya komunikasi yang baik. Nah jangan lupa, Anda kalau pinter sendirian nggak bisa mengkomunikasikan, nggak ada gunanya. Anda tahu informasi nggak bisa menggali lebih dalam, nggak ada gunanya. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah super power yang harus digali sedemikian rupa, harus diasah sedemikian rupa. Ini kadang-kadang kita agak lupa bahwa ilmu itu bisa dicari di mana saja. Karena gini, kalau zaman dulu ada istilah, Anda pernah mendengar ada istilah menimba ilmu, betul nggak? Datang dari mana istilah menimba ilmu itu? Itu datang dari sebuah asumsi. Kalau menimba dari mana? Sumur. Berarti sumber ilmu itu ada yang namanya dari sumur. Di mana sumur ilmu itu? Sekolah, betul nggak? Sekolah, universitas, sekolah itu tempat dalam society di mana kepadatan ilmunya paling tinggi. Mau cari apa aja di universitas, di sekolah itu ilmunya paling banyak. Makanya datang ke sumur yang namanya sekolah, menimba ilmu. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang ada kiai yang wajahnya bersinar kalau dilihat di malam hari, namanya Kiai Google. Oh, cuma wajahnya bersinar itu kalau dibuka itu. Dia nggak lagi sumur, hujan deras, betul nggak? Nggak usah menggali kemana-mana, hujan deras yang namanya kayak Google. Anda tanyain dari mistis sampai fisika bisa semua dia, paham semua dia. Bahkan di YouTube misalnya, itu cara membuka pintu itu ada. Tutorial cara membuka pintu, tutorial cara minum air. Itu kayak dipadake wong gendeng ya. Ada tutorial itu. Artinya hujan deras ilmu itu. Luar biasa banyak. Permasalahannya berubah. Dulu kita permasalahannya adalah bagaimana mencari sumber informasi. Sekarang permasalahannya kita kebanyakan informasi. Gimana natanya dengan baik. Karena kalau kebanyakan informasi, seperti ginilah, kalau kurang air Anda jadinya kekeringan. Kalau tanah kurang air nggak bisa ditanami. Kalau kebanyakan air jadinya banjir. Yang benar adalah menata air. Betul nggak? Gitu ya. Jadi dulu era kelangkaan informasi, sehingga dibutuhkan sekolah. Sekolah-sekolah itu adalah bagaimana alur informasi keilmuan dari generasi sebelumnya bisa diteruskan.
Informasi yang buku-buku yang ditaruh di sekolah itu sudah melalui kurasi yang tajam. Kurasi oleh para ahli-ahli lah. Jadi kita terima matang tinggal belajar. Nah, sekarang masuk pada era banjir informasi. Kalau tidak bisa memanage itu nanti jadinya overthinking, jadinya bingung memilih informasi yang benar. Kenapa? Karena kebanjiran informasi. Dan otak manusia, ya saya ngomong neuroscience sedikit, otak manusia itu tidak bisa menerima pilihan lebih dari 9. Kalau Anda prasmanan, ada pilihan makanan cuma 1, mesti misuh. Pelit iki sing duwe omah iki, gak ono pilihan. Tapi kalau pilihannya 100, bingung ya kan. Akeh rek wis lah ngawur wae lah, mesti enak lah. Gitu kan. Nah, jadi memang manusia ada limit seberapa pilihan yang bisa dia bisa dia maknai. Sehingga ketika saya ngobrol sama Gus Faiz, saya sedang mengembangkan metodologi. Bukan saya sebenarnya mengembangkan. Ini metodologi yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann, di mana dia salah satu bapak dari sistem teori psikologi. Itu sistem teori adalah hipotesis paling kompleks di dunia tentang society saat ini. Nah, dia mengumpulkan ilmu dari segala bidang. Catatannya itu bisa sampai 90.000. Dan dia dalam 30 tahun bisa memproduksi 70 buku, 600 jurnal ilmiah di berbagai bidang ilmu. Itu kan mengerikan. Apakah orangnya tiap hari kayak orang gendeng, belajar, nulis? Enggak, hidupnya santai. Loh, kok bisa dia seperti itu? Ternyata ada metodologinya, ada caranya bagaimana kita cepet pinter tapi malas belajar. Itu arek-arek seneng mesti nak ngono. Gelem ora kowe malas belajar pinter cepet? Oh, gelem rek gitu. Tapi perlu digarisbawahi loh, malas belajar itu bukan berarti tidak belajar. Kadang-kadang salah tangkep nih, maunya tidak belajar terus pinter. Gak bisa tidak belajar. Kamu tetap harus belajar, cuman efektif. Belajar 1 jam sehari bisa pinter, cepet. Kan itu menarik itu. Nah, tapi metodologi itu nanti akan saya nggak bisa kita omongkan lewat seminar kayak gini, harus ada kelas dan harus ada caranya, harus ada kurikulumnya dan seterusnya. Kapan-kapan pasti saya balik ke sini. Yang tertarik nanti saya workshop langsung 2 jam 3 jam karena saya pengen membagi itu. Menurut saya itu kebutuhan. Karena anak sekarang itu sudah baca buku kita setengah mati. Wong kebiasaan setiap hari baca status kok. Iya enggak? Tapi jangan lupa, ketika Anda menulis status, itu Anda berpikir loh. Iya enggak? Itu produksi, itu komunikasi, betul enggak? Walaupun kalau Anda lihat status Anda 2 tahun yang lalu, apa perasaan Anda? Hah? Malu ya? Alay. Ya. Itu tandanya Anda sudah tumbuh, karena Anda sudah bisa menertawakan diri Anda yang kemarin. Jangan lupa, sepede-pedenya Anda sekarang akan ditertawakan dirimu 2 tahun kemudian setiap saat. Nanti kalau udah dewasa dikit ditertawakan, lah kok aku kok pekok kemarin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses tumbuh, proses belajar seperti itu. Nah, menurut saya Merdeka Belajar ini adalah inisiatif yang bagus. Cuman kalau bisa menurut saya lebih merdeka. Anda coba lihat di KBBI, definisi pendidikan di bahasa Indonesia. Itu saya komplain sampai ke Kementerian Pendidikan. Kita kalau punya kata-kata harus hati-hati dengan maknanya, karena maknanya itu akan menjadi referensi dari semua orang. Di Indonesia, kalau nggak percaya lihat KBBI Indonesia. Definisi pendidikan adalah sebuah cara untuk membentuk perilaku manusia. Menurut Anda benar atau salah itu? Membentuk perilaku manusia benar atau salah? Itu bukan ekspresi pembebasan, itu ekspresi tirani. Karena Anda dibentuk sedemikian rupa, seolah-olah gurunya paling tahu kamu seperti apa. Padahal generasi sekarang kan generasi yang tidak belajar dari orang tua. Masih bingung nih. Ada di sini yang belajar Instagram dari orang tua? Anda nginstal TikTok, tanya sama bapakmu ada? Nggak ada ya? Justru bapakmu yang tanya sama kamu, bener nggak? Iya nggak? Gimana Instagram, gimana TikTok gitu kan?
Saya mengatakan bahwa generasi ini generasi unik. Kenapa? Karena dia masuk pada sebuah teknologi yang dia tidak bisa belajar dari generasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya gini, kalau pemerintah mengatakan ayo toh bersosial media yang santun, siapa yang bikin standar? Belajar dari mana normanya? Wong kita ini pengguna, sama-sama pengguna baru ya. Bahkan penyebar hoaks terbanyak itu orang tua, bukan anak muda. 70 dari penelitiannya 70% hoaks itu tersebar karena orang tua. Kalau anak muda, karena dia tahu bahwa informasi gampang diklarifikasi, nyari di Wikipedia dan seterusnya nggak gampang untuk menyebar hoaks. Anda punya grup keluarga WA? Coba diperhatikan yang paling banyak nyebar hoaks siapa? Ketawa pasti. Ada Bude yang itu atau Pak D yang itu kan gitu. Nah, karena gini sambungannya, sosial media, internet itu adalah tempat komunikasi, betul nggak? Dan saya tadi mengatakan bahwa komunikasi adalah superpower dari Anda belajar di sekolah ini. Dan saya pengen mengatakan satu kalimat lagi, ini bukan kalimatnya saya, ini kalimat Niklas Luhmann yang saya katakan tadi. Dia mengatakan begini, society hanya terjadi karena emergence dari komunikasi. Artinya society hanya terjadi kalau ada komunikasi. Hukum itu ada nggak sih? Kalau di sini ya nggak ada, orang nggak ada yang bersalah kok. Kalau di meja pengadilan baru hadir yang namanya hukum. Ketika komunikasi terjadi, betul nggak? Ekonomi ada nggak sih? Gini nggak ada ekonomi. Tapi ketika terjadi komunikasi pertukaran barang dan uang, terjadilah yang namanya ekonomi. Jadi penting banget yang namanya komunikasi. Bahwa kemudian teknologi yang terbaru berhubungan dengan cara komunikasi, artinya akan terjadi perubahan besar dalam tata society masa depan. Dan Anda adalah titik tengah perubahan itu. Karena Anda adalah generasi pertama dari yang menggunakan cara komunikasi yang baru. Paham maksud saya ya? Jadi Anda bukan hanya mengalami teknologi baru, Anda adalah pionir dari budaya teknologi baru tersebut. Kalau Anda ngawur di sosial media, nggak cuma Anda yang punya problem, tapi generasi berikutnya akan nyontoh dari Anda. Padahal padahal sosial media dan internet, bukankah itu tempat yang luar biasa untuk belajar kalau kita bisa memakainya? Benar nggak? Ya, luar biasa itu. Kita harus bisa membedakan. Ada data. Apakah data itu sesuatu yang bisa kita tangkap, kita kuantifikasi, kita tulis? Itu namanya data. Kemudian dari data itu bisa kita olah menjadi informasi. Apa itu informasi? Adalah data yang punya makna untuk kita. Paham maksud saya ya? Ada kok data-data yang nggak ada maknanya buat Anda. Misalnya, saya kasih data. Limit dari bintang yang bisa menjadi black hole adalah sekitar 2,3 tahun cahaya. Ada gunanya nggak buat Anda? Tahu maknanya nggak? Nggak juga toh. Itu artinya belum informasi, itu baru data. Data, informasi adalah data yang Anda memiliki makna buat Anda. Di internet tuh kita harus bisa memilah itu. Oke, informasi, di atasnya informasi apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah informasi yang bisa kita manfaatkan untuk memecahkan masalah. Banyak informasi yang kita pahami tapi nggak berguna untuk memecahkan masalah kita. Contohnya cerita tentang Sambo misalnya. Semua orang mendengarkan, semua orang membaca, memecahkan masalahmu apa to jane? Hah? Ngomong aja tadi, mak celekop gitu, ngomong aja seru biar gayeng ini karena saya bukan guru, nggak apa-apa, bebas, Anda nggak perlu hormat sama saya. Kalau sama guru hormat harus, kalau sama saya nggak usah hormat, gasru aja. Di atas informasi, di atas pengetahuan itu ada yang namanya insight. Insight adalah intisari, galih, hakikat dari pengetahuan tersebut. Nah kalau insight sudah punya sistem, itu namanya kemudian adalah wisdom. Kenapa saya perlu mengatakan ini? Karena saya pengen mengingatkan bahwa ada sumber daya dalam diri Anda yang terbatas, yaitu namanya waktu. Anda waktunya terbatas, betul nggak? Semua waktu modalnya sama. Bentar lagi ya, udah 15 menit sepertinya, tapi 2 menit lagi. Saya pengen ngajak kita sadar itu.
bahwa kita punya sumber daya terbatas yang namanya waktu. Waktu itu digunakan buat apa? Saya mengusulkan ada buat dua hal. Pertama, gunakan waktu untuk investasi kepada dirimu sendiri. Paham maksud saya? Investasi ilmu, investasi kesehatan, investasi pengetahuan, investasi kesolehan apapun. Tapi gunakan waktu untuk investasi kepada diri Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu nggak investasi sama dirimu sendiri, jangan harapkan orang lain mau investasi sama kamu. Gunanya sertifikasi apa sih? Menunjukkan bahwa saya sudah berinvestasi ilmu kepada diri saya sampai saya punya sertifikasi, sehingga orang lain mau mempekerjakan Anda, mau berinvestasi kepada Anda. Jadi penting untuk investasi kepada diri. Nomor 2, investasilah kepada sekitar. Khairunas anfahum linas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Karena kalau kamu pinter sendirian, kanca-kancamu goblok, ya stres mesti. Iya enggak? Kamu punya ide besar, ini ide bagus luar biasa, temanmu nggak ada yang paham, malah pekok le ngomong gitu malah. Nah jadi penting untuk kita saling belajar satu sama lain. Kalau yang kamu tahu kamu ajarkan, yang kamu nggak tahu kamu belajar, gitu ya. Jadi pinter bareng cepet. Nah saya harap saya nggak pengen panjang-panjang karena pengen lebih banyak diskusi tadi ya. Oke, kuncinya adalah yang pengen saya share itu. Diambil monggo, enggak monggo. Saya enggak lebih pintar dari senjenengan, kebetulan saya cuma lahir lebih dulu. Gitu aja. Dan saya juga ngalami seperti Anda. Saya adalah pengguna Twitter paling 100 orang pertama di Indonesia juga. Awal-awal saya pengguna Sulia yang enggak terkenal di Indonesia, saya pengguna Yelp juga yang enggak terkenal di Indonesia. Itu saya mencoba itu semua karena saya pengen tahu perkembangannya kemana sih. Karena kita generasi muda punya tanggung jawab itu. Jadi saya ingatkan lagi. Anda sekarang sudah hujan deras informasi, gunakan waktu dan atensi Anda untuk menginvest pada dirimu sungguh-sungguh dan menginvest pada sekitarmu. Karena semua investasi akan menghasilkan sesuatu yang positif di belakang. Amin. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya adalah data, informasi, pengetahuan, insight atau wawasan dan kearifan. Itu menyegarkan kembali kami yang pembelajar filsafat, dan beliau mengajarkan dengan mudah ya kepada para mahasiswa-mahasiswi. Itu artinya beliau memang sudah tahap wali dalam pengetahuan ya, Mas Abraham. Dan kenapa diberikan 15 menit? Sebab beliau orang pintar. Orang pintar ngomong sedikit itu membicarakan banyak hal. Yang kedua, Anda itu hanya fokus mendengar 15 menit, itu kemampuan Anda. Setelah itu Anda akan merenung ya, ngelamun dan sebagainya. Nah, masuk ke 15 menit selanjutnya adalah kepada Rafayat untuk bisa memberikan imbangan. Apakah yang disampaikan Mas Abrang ini ada nuansa ya, ada perspektif yang mungkin bisa dihadirkan. Dipersilakan Mas Kai.